Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita berjumpa kembali dalam alur cerita film bergenre action dan fiksi berjudul I'm Number 4. Film yang berkisah tentang perjuangan seorang pemuda dari planet Lorien yang memiliki kekuatan super dan mencoba bertahan hidup dari kejaran kaum Mogadorian yang berusaha menghabisinya. Walau pada akhirnya pertarungan antara kedua makhluk asing tersebut tak dapat terhindarkan. Bagaimana akhir pelarian pemuda tersebut? Berikut ringkas filmnya. Awal film membawa kita pada perburuan kaum Mogadorian pada sejumlah orang dari planet Lorien, yang salah satunya mencoba bersembunyi di tengah hutan pada sebuah rumah persembunyian sederhana. Di dalam ada seorang anak planet Lorien urutan nomor 3 yang tengah tertidur pulas. Ketika pintu hendak dibuka paksa, perlahan sang penjaga menyiapkan senjatanya untuk mendekati sumber suara tadi. Ketika dia lengah, serangan mendadak muncul yang refleks membuat anak tadi segera melarikan diri dari kejaran musuhnya. Walau telah berusaha sekuat tenaga, pada akhirnya dia tertangkap. Kemudian sang musuh mengambil paksa kalungnya dan kemudian melenyapkan dirinya untuk selamanya. Nampak deretan 2 kalung korban sebelumnya yang kini bertambah menjadi 3 buah, di mana sang pemilik adalah komandan Mogadorian yang selanjutnya akan memburu anak Lorien nomor 4. Scene berlanjut pada seorang pemuda sedang bermain jet ski yang rupanya memiliki bentuk kalung yang sama dengan anak nomor 3 tadi. Pemuda ini bernama Jack yang tak lain berasal dari planet Lorien dengan urutan nomor 4. Walau merupakan makhluk asing di bumi, namun jiwa muda Jack ternyata tak bisa jauh dengan urusan asmara dengan wanita. Berharap malam itu berakhir indah, dirinya justru mendadak merasa kesakitan diikuti rasa terbakar pada kakinya, yang sontak membuat semua orang menjadi ketakutan. Pagi harinya Jack baru siuman dan beruntung ditemukan oleh sang penjaga bernama Henry yang mencarinya setelah mendengar kejadian semalam. Tak mau ambil risiko kalau lokasi mereka diketahui kaum Mogadorian, Jack dan Henry segera berkemas untuk pergi dari tempat itu sambil menghilangkan semua bukti keberadaan mereka di sana. Karena cepat atau lambat kaum Mogadorian akan menemukan mereka setelah peristiwa semalam. Tak seperti anak Lorien nomor 3 dan penjaganya yang bersembunyi di tengah hutan, Jack dan Henry lebih memilih berpindah tempat untuk menghindari buruan kaum Mogadorian. Diceritakan kalau kaum Mogadorian adalah kaum penjajah yang menghabisi seluruh penduduk planet Lorien sehingga mereka yang tersisa mencoba melarikan diri ke bumi, di mana anak nomor 1 sampai 3 telah berhasil mereka singkirkan, dan selanjutnya anak nomor 4 atau Jack akan menjadi sasaran berikutnya, yang ditandai dengan luka bakar di kaki Jack pada peristiwa semalam. Mencari rumah baru yang terpencil sampai dengan membuat identitas dan dokumen palsu merupakan hal biasa yang dilakukan Jack dan Henry selama ini, supaya menutupi identitas mereka agar tak dikenali di lingkungan yang baru. Sampai suatu ketika terdengar suara mencurigakan dari luar rumah yang membuat mereka berdua segera bersiaga, terutama Henry yang telah bersiap dengan senjatanya. Ternyata suara itu berasal dari seekor anjing yang John temukan di sekitar rumah, dan tanpa curiga John langsung memungut dan menamakannya Bernie. Keesokan paginya merupakan hari pertama sekolah bagi John, di mana dia dapat berbaur dengan siswa lainnya seperti biasa. Tak ada yang mencurigai dirinya sejauh ini sampai suatu ketika perhatian John tertuju pada seorang gadis yang diam-diam menarik perhatiannya. Gadis tersebut bernama Sarah yang dengan ramah dan senang hati membantu menunjukkan kelas untuk John. Dan ini adalah Mark, kapten tim sepak bola sekolah yang mencoba bersikap hangat di balik sikap sombongnya dan berusaha mengusik John. Sedangkan ini adalah Sam yang selalu menjadi korban bully dari Mark dan anggotanya sehingga tak ada siswa yang mau berteman dengannya. Keseharian Sam yang selalu dibully Mark dan anggotanya akhirnya berakhir setelah John membalas sikap tak terpuji mereka, yang membuat Sarah mengabadikan momen tersebut dan diam-diam bersimpatik pada John. Scene berpindah pada gadis misterius yang sedang melihat video John di pantai tempo hari, yang selanjutnya dia mencari sesuatu di rumah John sebelumnya, kemudian membakar rumah tersebut dengan maksud menghilangkan jejak keberadaan John di tempat itu. Dan benar saja, tak butuh waktu lama kaum Mogadorian telah tiba di lokasi tersebut dan mencari sisa petunjuk keberadaan John.
Mengandalkan penciuman mereka yang super tajam, sang komandan menyadari kalau John dan pengawalnya telah berpindah lokasi. Kemudian mereka membeli daging segar yang ada di supermarket untuk makanan hewan buas dalam truk kontainer yang telah mereka persiapkan. Dalam melancarkan perburuan seperti yang mereka lakukan pada anak nomor 3 sebelumnya. Scene berpindah pada John yang berada di kelas namun terlihat gelisah karena diganggu oleh Mark untuk suatu urusan yang tidak penting. Tiba-tiba tangan John mengeluarkan cahaya biru yang sontak membuat dirinya kaget dan keluar kelas untuk bersembunyi. Beruntung di saat itu muncul Henry yang menjelaskan kalau itu merupakan kekuatan yang John warisi dari orang tuanya yang tak lain adalah prajurit planet Lorien. Setiba di rumah, John diperingatkan Henry agar dirinya fokus mengendalikan kekuatannya dan tidak menggunakannya di depan orang lain. Mendapat peringatan dari Henry tersebut justru membuat John penasaran dengan potensi kekuatan yang dia miliki. Kemudian John mencoba hal-hal baru yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Jika kaum Mogadorian tengah sibuk memburu dirinya, maka John juga tak kalah sibuk melakukan PDKT pada Sarah yang kebetulan mereka berdua bertemu pada malam harinya. Sarah yang tertarik dengan pembawaan John yang ramah dan suka menolong. Bahkan tak sungkan mengajak John makan malam bersama keluarganya. John yang menikmati makan malam dan hanyut dalam kebersamaan keluarga Sarah justru lupa menjawab panggilan telepon Henry yang khawatir akan dirinya. Dalam waktu singkat, John mencoba mengenal pribadi Sarah melalui buku harian berisi hasil fotografi yang Sarah buat, di mana hal ini membuat hubungan keduanya menjadi lebih dalam. Kemudian John pulang bersama Bernie yang datang menjemputnya yang diikuti tatapan mata Mark yang diam-diam mengikutinya. Keesokan paginya, John dan Sam yang sedang asik berbincang tak menyadari kalau keduanya akan mendapat kejutan dari loker mereka. Pelakunya tidak lain adalah Mark yang cemburu dengan kedekatan John dan Sarah, yang tanpa John ketahui kalau Sarah dulunya pernah menjadi pacarnya Mark. Tidak ingin terpancing dan membuat kekuatannya terlihat membuat John berusaha sabar dengan sikap Mark. Namun terlihat kesal ketika dirinya berpapasan dengan Sarah. Scene berpindah pada Henry yang mencari informasi seorang antropologis bernama Malcolm yang merupakan ayahnya Sam. Dia menghilang secara misterius ketika sedang meneliti fenomena aneh termasuk UFO. Dan dia pernah bekerja di sebuah pabrik baja yang telah ditutup. Henry segera menuju lokasi bekas pabrik tersebut untuk mencari petunjuk yang ditinggalkan Malcolm. Dia menemukan lubang yang menuntunnya ke lantai bawah tanah dan menemukan sebuah batu misterius berwarna biru serta beberapa simbol planet Lorien yang menyebar pada dinding ruangan itu. Scene berpindah pada John yang sedang galau akan hubungannya dengan Sarah. Namun tiba-tiba dia mendapat SMS dari Sarah yang mengajaknya bertemu di karnaval nanti malam. Di sana mereka berdua bertemu dan Sarah menjelaskan kesalahpahaman John akan dirinya, termasuk hubungan dirinya dengan Mark yang telah lama berakhir, dan keinginannya untuk lepas dari pergaulan yang buruk dari Mark dan teman-temannya. John yang merasa bersalah karena terlalu cepat menghakimi Sarah kemudian mengajaknya berkeliling menggunakan kereta kuda melewati wahana rumah hantu. Bukannya bertemu hantu jadi-jadian, mereka justru disergap dan dipisahkan oleh Mark dan kawanannya. Karena terdesak, akhirnya John menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan lawan-lawannya. Di tempat terpisah, Mark yang berusaha mengintimidasi Sarah akhirnya dapat dilumpuhkan John yang terlanjur emosi dan hendak mematahkan lengannya. John yang menghampiri Sarah dan memastikan kondisinya baik-baik saja akhirnya mengantarkan Sarah pulang ke rumah. Sampai pada titik ini, John sadar kalau ternyata Sarah adalah wanita yang sangat berarti bagi dirinya, dan dia rela demi apa saja demi melindungi Sarah. John yang berjalan pulang dengan hati berbunga-bunga tiba-tiba mendapat SMS dari Sam yang ingin bertemu. Karena rupanya Sam tak sengaja menyaksikan John menggunakan kekuatannya ketika melawan Mark dan teman-temannya di karnaval tadi. Sam hanya ingin memastikan kalau John sebenarnya adalah alien dari planet lain, yang keberadaannya persis seperti yang digambarkan dan diteliti ayahnya yang dulu menghilang secara misterius. John membenarkan kalau semua yang disampaikan ayah Sam mengenai alien benar adanya, dan meminta Sam merahasiakannya dari siapapun. Sam yang mendengarnya menjadi senang karena semua penelitian ayahnya yang dianggap semua orang hanya lelucon ternyata benar adanya, dan berharap ayahnya dapat kembali bertemu dengannya. Keesokan paginya, sheriff bernama James yang tak lain merupakan ayah Mark mendatangi rumah John terkait peristiwa semalam.
yang mencederai beberapa orang termasuk anaknya Mark. Dengan tenang John berkelit dan meyakinkan sheriff kalau dirinya tak memiliki kaitan dengan peristiwa tersebut. Karena tak cukup bukti, akhirnya James pergi sambil menaruh curiga pada perangkat CCTV yang terpasang di rumah John. Sadar keberadaan mereka telah menarik perhatian sheriff, ditambah telah tersebarnya video John tempo hari di pantai yang telah viral dan tak bisa dihapus dari internet, membuat Henry mengambil keputusan agar mereka segera pindah ke tempat lain. John yang mendengarnya tentu saja tak setuju mengingat dirinya harus meninggalkan Sarah. Henry menjadi marah dengan sikap John yang lebih mementingkan asmaranya dan melupakan perjuangan kaumnya sendiri yang telah berkorban supaya John dan anak Lorien lainnya tetap hidup untuk melawan kaum Mogadorian. Perdebatan mereka yang semakin panas membuat John terpaksa menggunakan kekuatannya untuk menghentikan Henry yang terus memojokkan dirinya. Sampai suatu ketika Henry berhasil memaksa John menyerah dan memintanya fokus pada perjuangan mereka selama ini. Karena jika mereka tidak segera pergi, cepat atau lambat kaum Mogadorian akan segera menemukan keberadaan mereka. Kekhawatiran Henry akhirnya terbukti ketika dirinya menghilang keesokan paginya. John yang sempat kebingungan mencari Henry tiba-tiba mendapat panggilan masuk dari pria misterius yang menawan Henry dan memberikan alamat untuk John agar datang menemuinya. Dengan bantuan Sam, John diantar menuju rumah orang misterius itu dan menjelang malam barulah mereka tiba di lokasi. Untuk berjaga-jaga, Sam bertugas mengikuti si penculik yang kebetulan akan keluar rumah dan memastikan situasi di luar sana. Sedangkan John sendiri akan memasuki rumah si penculik untuk mencari keberadaan Henry. Di rumah penculik tersebut, dia menemukan banyak artikel mengenai UFO dan hal misterius lainnya. John yang bermaksud membebaskan Henry justru diserang sang penculik yang mengetahui rencana mereka dan juga menawan Sam. Refleks John mengeluarkan kekuatannya yang membuat si penculik tak berdaya dan tak bisa berkutik. Setelah Henry bebas, dia mengambil kembali batu berwarna biru yang diambil penculik darinya. Ternyata si penculik merupakan pembuat website yang berisi video John di pantai, sekaligus merupakan kaki tangan Mogadorian. Sadar kalau ini adalah jebakan, Henry dan John yang hendak lari mendapat kejutan dari tembakan salah satu Mogadorian yang datang. Ketika dia hendak menembak John, refleks Henry menyerangnya, sehingga terjadi pertarungan di antara keduanya. Beruntung Henry dengan sigap meraih senjata dan melumpuhkan Mogadorian tadi. Ketika mereka akan kabur, Mogadorian tadi kembali muncul dan menghujamkan tombaknya ke arah John. Henry yang rela mengorbankan dirinya untuk melindungi John menderita luka parah. Sadar dirinya tak akan bertahan, Henry menyerahkan batu tersebut yang bisa melacak keberadaan anak Lorien lainnya supaya John dapat bergabung dan membentuk kekuatan yang lebih besar. Kemudian berubah menjadi debu dan menghilang selamanya dan meninggalkan John yang akan melanjutkan hidup barunya. Scene berpindah pada Komandan Mogadorian yang menginterogasi komplotannya yang gagal melaksanakan misinya. Dengan mengandalkan penciuman yang super tajam, sang komandan dapat mengetahui keberadaan John dari potongan baju yang ditemukan. Tanpa rasa iba sedikit pun, dia menghukum komplotannya tersebut dengan memasukkan bola berpisau ke dalam mulutnya yang kemudian berakhir mengenaskan. Di tempat lain, John yang masih bersedih mendapat kabar dari Sam kalau sheriff telah menetapkan dirinya dan Henry sebagai buronan. Diikuti SMS dari Sarah yang menanyakan siapa John sebenarnya, membuat John harus kembali untuk meluruskan semuanya. Sementara Sam pulang ke rumahnya untuk mencari pasangan batu biru yang merupakan peninggalan ayahnya. Kedatangan John di pesta langsung dilaporkan Mark ke ayahnya untuk segera datang. Sementara Sarah yang kecewa dengan sikap John yang tak terbuka padanya merenung seorang diri. Terlebih kedatangan John hanya untuk mengucapkan kata perpisahan. John mengucapkan selamat tinggal pada Sarah ketika mendengar kedatangan sheriff di tempat acara. Tak rela John pergi begitu saja, Sarah yang mencoba berdiri tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Tanpa sadar, John menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Sarah di depan banyak orang. Bahkan mobil polisi yang mencoba menghadang ikut dihempaskannya, dan keduanya berlari menuju tempat yang aman. Scene berpindah pada pasukan Mogadorian yang menghadang Mark dan ayahnya yang sedang mencari John. Tanpa ampun, mereka langsung melumpuhkan si sheriff dan mengancam Mark agar memberitahu keberadaan John. Nama besar Mark sebagai jagoan sekolah benar-benar hilang di hadapan komandan Mogadorian yang tanpa ampun menyeretnya sepanjang jalan menuju sekolah. Di tempat lain, Sam yang bersama Bernie berusaha mencari pasangan batu biru yang merupakan peninggalan sang ayah.
Sam kemudian tiba di sekolah dan berusaha menghubungi John terkait penampakan kendaraan Mogadorian. John dan Sarah yang telah tiba di sekolah mendapat kabar dari Sam kalau pasukan Mogadorian telah memasuki sekolah dan menyiapkan truk yang berisi 2 monster pemburu mengerikan untuk menghabisi John, yang direspon Bernie dengan berubah wujud menjadi monster buas. Sontak John dan Sarah berlari menuju jendela terdekat untuk melihat situasi di luar. Dan benar saja, Mark yang sedang diseret langsung dilempar tepat ke arah mereka. Mengetahui posisi John, sang komandan segera menyiapkan senjatanya. Wanita misterius tiba-tiba muncul dan menghalau pasukan Mogadorian yang hendak menyerang John. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia dapat menghabisi anggota Mogadorian dengan mudahnya. Ternyata wanita itu adalah anak planet Lorien nomor 6 yang bernama Jane dan memiliki warisan kekuatan seperti yang dimiliki John. Setelah perkenalan singkat, atas saran Sarah, mereka bertiga mencari jalan keluar. Di saat bersamaan, mereka bertemu Sam yang memberitahu perihal kemunculan 2 monster pemburu milik Mogadorian. John yang belum sempat bertanya lebih banyak, tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan si monster dari jendela yang dengan buas mengejar dan berusaha menghabisi dirinya. Beruntung Bernie datang tepat waktu untuk membantu John dan bertarung dengan monster itu. Bernie sendiri dalam wujud aslinya merupakan makhluk penjaga planet Lorien yang bertugas untuk menjaga keberadaan John. Singkat cerita, Bernie yang telah menghabisi monster Mogadorian itu kembali lagi ke wujud samarannya sebagai anak anjing. Sementara Jane yang telah terkuras tenaganya dalam pertarungan menghadapi pasukan Mogadorian meminta John menyalurkan kekuatannya melalui telapak tangannya. Persis seperti yang dikatakan Henry sebelumnya kalau kombinasi energi John dan nomor 6 menghasilkan kekuatan yang lebih kuat. Terlebih John yang dapat membalas dendam pada anggota Mogadorian yang telah menghabisi Henry. Setelah berhasil lolos menuju stadion, tak disangka mereka telah ditunggu pasukan Mogadorian yang telah bersiaga. John menghadapi sang komandan sedangkan Jane terbang menghadapi si monster yang tersisa 1 ekor. Walau John mampu mengatasi sang komandan dengan kekuatannya, namun konsentrasi bertarungnya terpecah karena di saat bersamaan dia harus membantu Jane yang kewalahan menghadapi si monster. Melihat John lengah dan ada peluang, si komandan perlahan meraih senjatanya dan menembak John hingga terjatuh. Demikian juga dengan Jane yang jatuh hingga terpental dari udara setelah berhasil menghabisi si monster. Merasa di atas angin, si komandan mengira John sudah tak berdaya lagi. Padahal John diam-diam membakar amunisi yang terpasang pada badannya dengan kekuatannya. Di saat itulah Jane secepat kilat meraih tubuh John dan menghindar dari ledakan dahsyat yang terjadi akibat akumulasi ledakan pada tubuh si komandan. Ledakan dahsyat tersebut hampir meratakan seisi stadion. Beruntung Sarah dan Sam berhasil selamat sambil melihat sosok John dan Jane dari kejauhan. Keesokan paginya mereka berkumpul sejenak sebelum John dan yang lainnya memulai perjalanan. Terlihat Jane menyatukan pasangan batu biru bersama John dan terlihat cahaya yang menghubungkan keduanya dengan lokasi anak Lorien lainnya sehingga mempermudah pencarian mereka. Kemudian Mark yang sadar kesalahannya selama ini pada John datang dan mengembalikan kotak pusaka milik John yang sempat disita oleh sheriff. Walau dirinya harus pergi meninggalkan Sarah, John berjanji akan kembali suatu saat nanti demi bertemu kembali dengan Sarah. Walau Jane sempat keberatan dengan Sam, namun pada akhirnya Sam dan Bernie ambil bagian dalam perjalanan sehingga Sam dapat mencari keberadaan ayahnya. Kini yang tersisa hanya Mark dan Sarah yang dia mematung sambil menyaksikan kepergian John. Terlebih untuk Sarah yang menatap John dengan kesedihan yang mendalam. Sementara John yang kini tanpa ditemani Henry bersiap memulai perjalanan bersama 2 rekan barunya untuk petualangan hidup selanjutnya. Dan film pun selesai. Demikian perjuangan John melawan pasukan Mogadorian dalam film I'm Number 4. Semoga kalian terhibur dan dapat menyaksikan video ringkas film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.